Kecil kemungkinan. Justru saya ingin berempati pada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sekarang saya mau berempati agar mereka berdua simpan stamina. Karena perkiraan saya setelah perkara yang satu ini, paling tidak akan ada dua perkara berat berikutnya. Satu terkait dengan tuduhan palsu bahwa Yosua sudah melakukan pemerkosaan, itu false accusation. Yang kedua, kekhawatiran saya adalah teman-teman ex-Polri yang akhirnya diberhentikan atau dipecat dari Polri. Jadi mereka akan mengajukan gugatan ganti rugi besar-besaran kepada Ferdy Sambo. Dua persoalan yang bisa menguras harta Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Plus tentu saja masa depan mereka tampaknya akan terus berkutat pada persoalan hukum yang tak kunjung berhenti. Sebetulnya saya sudah lama ingin membuat konten tentang tangisan palsu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun saya tunda-tunda dulu karena saya anggap itu tidak penting. Tapi ternyata makin hari permainan sinetron tangis di musim kemarau ini semakin menjadi-jadi. Ini terlihat di dalam pemeriksaan Putri Chandrawati. Perempuan ini menangis sejadi-jadinya tanpa air mata, tanpa air yang menetes dari hidung. Saya katakan, besok lagi Putri Chandrawati harus mempersiapkan bawang merah. Walaupun dunia dilanda krisis, harga bawang merah cukup murah. Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal bisa memborong bawang 1 tongkang. Bukan lagi 1 kilo, 1 tongkang. Sehingga semua orang Indonesia ini kehabisan bawang. Tidak ada lagi bawang merah di pasar. Mereka berempatlah yang memborong. Nah, disitulah Putri Chandrawati ini harusnya menangis sejadi-jadinya. Ini saran saya untuk persidangan selanjutnya. Putri Chandrawati, Ferdy Sambo harus membawa bawang merah bagaimanapun caranya supaya memang terlihat air mata mereka. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana sih saya menyimpulkan tidak ada air mata 1 titik pun di wajah Putri Chandrawati. Pertama, saya akan capture video ini, kemudian saya akan lakukan editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini saya akan atur frame-nya dulu, meratakan kiri kanan dan sebagainya. Nah, ini adalah satu video, 2 kotak gambar. Tapi di sini akan saya perbesar foto dari Putri Chandrawati atau video khusus dari Putri Chandrawati untuk dianalisis adakah air matanya. Nah, setelah saya perbesar, selanjutnya saya lakukan peningkatan ketajaman gambar menggunakan Lumetri Color, yaitu kontrasnya saya naikin menjadi 100% sehingga dia akan lebih jelas. Nah, terlihat kan? Lebih kontras daripada aslinya karena ini sudah melalui perbesaran, tentu gambarnya menjadi pecah dan agak blur. Selanjutnya ini akan saya screenshot, kemudian saya akan hilangkan efek dari kabutnya menggunakan Photoshop. Oke, di Photoshop ini pertama kali saya akan meningkatkan ukuran resolusinya dulu. Di sini dari resolusi standarnya 96 saya naikkan menjadi 1000. Nah, setelah dieksekusi, terlihat gambar semakin halus, pecah-pecahnya semakin berkurang. Selanjutnya, saya akan lakukan proses dehaze, yaitu menghilangkan kabut yang berasal dari kamera raw filter. Nah, saya lakukan dehaze di sini untuk menghilangkan buram-buram daripada foto ini.
Nah, inilah hasilnya. Video Putri Chandrawati yang tadinya sejajar dengan video Hakim sekarang terlihat lebih jelas. Dan kita lihat memang tidak ada sedikit pun air mata di pipi Putri Chandrawati ini. Di bawah matanya pun sama sekali tidak ada. Saya akan bandingkan dengan screenshot dari video Vera Simanjuntak yang nangis pada acara Rosi. Di sini tanpa saya lakukan editing pun sudah terlihat Vera Simanjuntak. Tangisan Vera Simanjuntak ini betul-betul alami. Berikutnya lagi saya akan tampilkan beberapa screenshot dari tangisan Putri Chandrawati. Akhirnya kan kita bisa melihat satupun tidak ada air mata Putri Chandrawati selama sidang berjam-jam tersebut. Putri Chandrawati ini gagal nangis, gagal mengeluarkan air mata. Inilah saya sarankan untuk sidang berikutnya. Putri Chandrawati ini kalau mau hemat, gunakan bawang merah. Tanpa Anda paksa untuk menangis sekalipun, pasti Putri Chandrawati ini akan meneteskan air mata dan air cairan keluar dari hidungnya. Bahkan datang harus swab PCR segala macam, sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakan, karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu, bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu
apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah.